Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya. Kembali lagi sama saya Willy. Welcome back to my YouTube channel. Nah, saat ini sekian kalinya saya nggak punya kerjaan dan saya mau ngomong tapi pengen di video. Itu untuk belajar, betul ya. Setelah saya setelah saya hasil Setelah saya apa? ah, sulit sekali ngomong seperti ini ternyata. Dan saya juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya senang dengar bahasa Inggris. Dan kalau ada perkataan yang salah harap dimaklumi. Jadi setelah saya memutuskan untuk membuat sebuah YouTube channel, saya belajar dari YouTube juga. Karena kan saya udah cerita kalau saya ini introvert yang sangat sulit sekali berbicara di depan kamera tentunya. Saya belajar dari YouTube-nya banyak lah gitu ya. Nah, yang paling menginspirasi saya adalah Master Deddy Kobuzer. Begitu saya nonton, saya kan cari nih gimana caranya buat menghilangkan atau buat belajar public speaking, dan saya temukan videonya di YouTube-nya Om Romi Rafael ya, Master Romi Rafael. Di sana saya belajar. Waktu itu di video itu Romi Rafael ini bertanya sama Om Deddy Kobuzer, bertanya gimana sih caranya buat ngilangin fobia berbicara di depan umum. Dan saya sedang mencobanya saat ini. Ternyata yang kata Om Deddy bilang, kalau manusia itu bukan terlahir bagus untuk public speaking, nggak ada katanya yang lahir untuk public speaking, bagus public speaking maksudnya seperti itu. Tapi manusia itu terlahir menjadi dua, ada yang cenderung ke introvert atau extrovert. Yang extrovert ya orang yang dari awal sekolah aja dayanya misalkan ada debat atau dan lain sebagainya. Sedangkan saya ini cenderung ke introvert yang kalau di sekolah duduknya di pojokan pinggir, gak mau apalagi debat seperti itu gak mau. Akhirnya saya cari-cari lain sebagainya di YouTube-nya Om Deddy juga, cari-cari motivasi dan apa yang bisa saya pelajari. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bikin saya senang, bersyukur karena saya mengetahui ini. Apa itu? Ternyata saya mengidap penyakit disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia itu adalah eh, seperti orang kesulitan belajar membaca, itu penyakit dari bawaan lahir mungkin, kurang lebih seperti itu. Nah, di awalnya begitu saya lihat nih, saya nonton di channelnya Om Deddy, bisa dicek nanti. Begitu lihat disleksia ini seperti ini seperti yang Om Deddy bicarakan. Nah, ternyata begitu saya cari-cari di apa namanya, di web gitu ya, di website, di searching di ya internet lah intinya, saya menemukan fakta bahwa ternyata saya memiliki disleksia. Dan saya baru tahu itu 2-3 hari ke belakang. Luar biasa ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Maksudnya kenapa kok baru sadar bahwa saya disleksia? Saya ini sering bicara sama istri saya, Mi, eh, saya sering bertanya ke istri saya, Mi, misalkan siapa nama itu, dan berulang kali, dan saya hampir sampai sekarang tidak ingat nama-nama orang. Sulit sekali kecuali orang itu penting dan sering bertemu.
Bahkan saya tetangga saya aja samping rumah saya nggak ingat namanya situ. Saya benar-benar gak ingat nama tetangga-tetangga saya, ya Allah. Tapi saya ingat wajah mereka, eh, anak siapa, anak yang mana gitu. Saya sangat mengingatnya apa yang mereka kerjakan di depan saya ingat gitu. Cuman untuk nama mereka, kelas berapa mereka. Dan di artikel tersebut saya menemukan ciri-ciri orang-orang disleksia, dan mungkin Anda punya ciri-ciri tersebut. Saya sudah merangkum artikel di HP istri saya. Di sini dituliskan dari Halo Dokter, disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Oke. Nah, apa aja sih gitu. Nah, ini yang bikin saya kaget dan saya yakin bahwa saya mengidap disleksia. Yang pertama, bisa dilihat perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak-anak seusianya. I don't know, saya gak tahu karena itu mungkin orang tua saya yang bisa menjawab. Yang kedua, kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar. Yang ketiga, kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. Yang keempat, kesulitan mengucapkan kata-kata yang tidak umum. Kesulitan mempelajari bahasa asing, kesulitan mengingat sesuatu, kesulitan mengeja, membaca, menulis, berhitung, lamban menyelesaikan tugas, membaca, menulis, lamban mempelajari, bla bla bla, menghindari aktivitas membaca dan menulis karena sulit, kesulitan memahami tata bahasa, imbuhan kata, salah mengucapkan nama atau kata, sering terbalik menulis, misalkan pit jadi tip, dan seperti itu. Nah, saya sangat kesulitan, dan dulu waktu sekolah saya sering dianggap bodoh. Benar-benar saya sering dianggap bodoh karena saya sangat kesulitan dalam pelajaran umum. Ada suatu cerita dulu itu waktu saya SMP kelas 2. Ada guru bahasa Indonesia yang untuk pertama kalinya mungkin memuji saya waktu itu. Kenapa? Waktu itu kelas 2 SMP dan saya sumpah benar-benar saya nggak ingat nama guru tersebut, tapi saya cinta sama ibu tersebut. Makasih ibu. Ibunya cantik dan masih muda. Oke, di suatu pelajaran ketika bahasa Indonesia itu saya ternyata disuruh membuat sebuah drama. Saya menulis naskah dan saya belajar bersama teman-teman untuk maksudnya mencoba naskah tersebut sampai menampilkannya di depan guru tersebut. Dan untuk pertama kalinya mungkin saat itu guru tersebut memuji saya karena saya katanya, Willy kok di dalam pelajaran yang lain misalkan membaca dan menulis itu lemot gitu ya, tapi kalau di dalam ini bagus gitu. Ternyata ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuma tetap saja saya benar-benar merasa tertinggal dalam pelajaran gitu, dalam pelajaran yang akademis, seperti matematika dan lain sebagainya. Akhirnya saya belajarnya dengan cara saya sendiri. Misalkan nulis itu kayak nulis untuk seperti ini aja ya, saya ngomong di sini itu saya tulis, benar-benar saya tulis banyak hal, tapi saya nggak baca sama sekali. Kenapa? Karena saya tetap kesulitan membaca hal tersebut. Tapi
ketika saya menulis itu saya sambil membayangkan saya membaca seperti ini, dan ini bagai seperti dejavu gitu, karena saya udah membayangkan sebelumnya. Sambil menulis saya membayangkan, saya nggak peduli amat tulisannya mau bagus kayak mau kagak, saya benar-benar membayangkan sambil menulis apa yang akan saya lakukan dan apa yang akan saya katakan. Yang pertama dari membaca dan menulis. Lalu saya juga orang yang sangat-sangat sulit untuk mengingat nama, mengingat nomor, mengingat jalan. Ya, mengingat nama ya. Nama, saya bilang nama-nama tetangga di sini saya jarang sekali yang saya tahu. Mungkin ada beberapa 5 sampai 10 orang, sisanya saya nggak tahu. Padahal setiap hari saya bertegur sapa dengan mereka. Yang selain nama adalah nomor. Kemarin saya sangat-sangat pusing karena lupa nomor ATM saya sendiri. Begitu mau ambil ATM, ambil uang di rekening, saya benar-benar lupa nomornya sama sekali. Benar-benar gak ingat kecuali angka 23, dan ternyata gak ada angka 23 di ATM tersebut. Cara yang saya lakukan ketika saya mengingat-ingat, saya tulis, benar-benar tulis tanggal apa. Itu nanya dulu sama istri, Mi tanggal nikah kapan, tanggal lahir anak kapan, tanggal lahir Umi kapan. Ternyata dari semuanya gak ada yang benar. Yang benar adalah ketika dengan cara saya, yaitu saya masukkan tangan ke ATM dan saya merem, saya mengingat jari mana saja yang memijit tombol tersebut. Seperti itu. Akhirnya berhasil. Aneh kan ya? Nah, itulah yang saya alami. Dan sampai saat ini, saya kan udah bercerita di video sebelumnya bahwa saya sekarang adalah seorang ojek online, dan itu terjadi sudah 1-2 tahun yang lalu. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun, saya lupa. Tapi saya ingat kejadian mulanya bagaimana dan lain sebagainya, itu saya ingat. Tapi kalau waktunya, kapan tanggalnya, saya lupa. Tahunnya juga saya lupa. Nah, saya ngojek kan sebagai ojol, otomatis setiap hari saya pergi ke sana ke sini, mengantarkan ini itu, mengantarkan orang dan lain sebagainya. Otomatis jalanan-jalanan di Garut, kota kecil ini, harusnya udah hafal. Tapi benar-benar saya nggak tahu, hampir nggak tahu satupun nama tempatnya, nama jalannya maksudnya. Konyol kan ya? Setiap kali saya dapat orderan, saya nggak tahu itu di mana, kecuali saya lihat petanya. Saya benar-benar lihat mapnya, titiknya di mana. Misalkan ada situ Bagendit, dekat situ Bagendit, oh ini Bagendit, ini sebelumnya, oh berarti di situ. Nanti chat lagi atau telepon lagi, seperti itu. Bahkan saya hampir setiap pagi atau setiap sore nganterin istri saya pulang dari kampusnya. Konyolnya hampir setiap hari juga saya nanyain, Mi kampus 1 apa kampus 2? Kadang-kadang saya nanyain, Mi kampus 1 itu yang mana, dan kampus 2 itu yang mana. Cara yang mengatasinya, saya tahu kampus 2 itu yang mana adalah dengan kampusnya itu berdekatan dengan sekolah saya dulu, yaitu YPPT ya, berdekatan dengan itu. Dan untuk mengingat jalan-jalan, percaya atau tidak, saya mengingatnya dari bangunan. Dari bangunannya, apa sih bangunan pas belok ke sana itu, bangunannya apa di pinggirnya, atau ada tanda plang apa misalkan, atau ada pohon apa, ada tiang listrik besar atau lain sebagainya. Itu yang saya ingat untuk mengingat jalan. Dan sulitnya buat saya adalah ketika saya mengingat jalan dari bangunan-bangunannya, ketika bangunannya dirubah, atau saya mengingat jalan dari plang atau pohon atau
lain sebagainya ketika berubah maka blank. Saya seperti orang yang benar-benar ke tempat yang baru. Tapi itu bisa saya atasi. Artinya apa? Disleksia ini ketika saya baca di artikel tersebut juga, disleksia ini bukan suatu kebodohan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin ini video, kalau anak Anda kesulitan membaca, menulis dan lain sebagainya, lebih baik ditanya kesulitannya seperti apa gitu. Saya emang bukan tipe disleksia yang angka tulisan pindah-pindah seperti yang Om Deddy bilang di channelnya gitu ya, di YouTube-nya. Misalkan pindah-pindah lah angkanya seperti hurufnya seperti itu. Saya ini enggak, cuma begitu baca pusing dan blank gitu. Kayak apa gitu baca apalah gitu, sulit sekali. Nah, itu ternyata adalah penyakit disleksia gitu ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu nih yang punya anak, jangan ditoyor-toyorin, jangan dibego-begoin, jangan ditolol-tololin. Ini adalah normal, bukan normal maksudnya, ini emang penyakit tapi tidak mengurangi kecerdasan seseorang. Yang pertama itu, dan ini sangat umum terjadi di Indonesia karena setiap tahunnya ada 2 juta orang yang menghadap penyakit disleksia yang diketahui gitu ya. Setiap tahunnya diketahui 2 juta orang mengidap penyakit disleksia. Itu adalah banyak sekali dan mungkin ada di antara Anda yang nonton ini. Luar biasa. Lumayan capek juga saya ngomong seperti ini karena tidak terbiasa dan saya mencoba berbicara dengan ekspresi something like that. Ya seperti itu. Tapi jangan khawatir juga bahwa gimana dong kalau gitu tertinggal di sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Harusnya yang mengerti itu adalah ibunya, ayahnya atau gurunya. Harus mengerti cara mengatasi orang-orang dengan disleksia ini. Tidak bisa disamakan antara murid satu dan murid lain. Saya rasa saya benar-benar blank ketika mengajarkan, orang guru mengajarkan, sampai saya bertanya sama waktu itu sama almarhum ayah saya tanya, misal waktu SD itu saya sangat pintar matematika alhamdulillah, sampai saya nanya belajar itu sama sekali gak masuk di sekolah, tapi ketika ayah saya jelasin dengan caranya, saya bisa dengan mudah mengerjakan matematika tersebut sampai nilai paling bagus di UN SMP itu matematika hampir 10 kalau nggak salah, 10 dari 10 maksudnya. Nah, selain itu orang-orang disleksia juga banyak juga yang sukses. Benar-benar banyak orang disleksia yang mengidap disleksia itu sukses. Saya belum, tapi saya akan sukses insya Allah. Yang mengidap disleksia banyak yang sukses. Contohnya Albert Einstein, terus John Lennon, terus Deddy Corbuzier di Indonesia, terus Leonardo da Vinci, dan banyak lagi, Muhammad Ali. Banyak lagi saya baca biografi John Lennon, biografi singkat, bahwa dia tidak bisa mengingat lagu yang nyanyikan oleh orang lain. Akhirnya dia menulis lagunya sendiri dan luar biasa sukses karena aneh dan keren lah gitu ya, unique, different, berbeda, dan ya itulah. Nah, Albert Einstein kesulitan dalam membaca dan menulis, Muhammad Ali dan lainnya seperti itu juga. Saya juga kesulitan dalam bernyanyi. Waktu di channelnya Om Sule itu Deddy Corbuzier diwawancarai gitu, dan
Om Deddy Kobusier ini mengatakan bahwa saya tidak bisa sesuai dengan nada, dan itu saya pribadi saya juga tidak bisa sesuai dengan nada. Padahal saya dulu pernah menjadi sebuah vokalis band, salah satu band metal, dan saya benar-benar tidak pernah bisa menyesuaikan nada. Dan itu karena saya gak mau saya pengen bisa, akhirnya saya gimana caranya agar saya bisa tetap bernyanyi meskipun saya tidak tahu benar-benar blank nadanya, saya tidak bisa mengikutinya, yaitu dengan cara ada orang misalnya basisnya atau melodinya itu menyanyi duluan gitu dengan bisik-bisik dan saya mengikuti mulutnya. Artinya apa? Semuanya bisa dikerjakan sebenarnya. Meskipun mengidap penyakit disleksia, banyak kekurangannya, dan saya tidak mau terlahir seperti ini. Bukan sosokan saya mengikuti Om Deddy, no, saya benar-benar tidak mau terlahir seperti ini. Tapi saya tidak mau mengeluhkan itu karena alhamdulillah saya bersyukur dan ternyata saya bisa bicara. Padahal saya tadi tulis sampai 3-4 lembar dan benar-benar saya tidak membacanya sama sekali. Mantap. Ya, sekian video dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan pernah mengatakan anak Anda bodoh, karena anak Anda mungkin saja mengalami disleksia yang harusnya Anda berikan cara yang terbaik agar dia dapat belajar, atau ke psikolog, psikiater, atau ke dokter dan lain sebagainya. Bisa dicari di artikelnya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.